Hati tenang. Pembuka dengan kontradiksi. Siti berdiri di depan toko warung yang namanya Hati Tenang, namun wajahnya penuh kerut ragu. Langit cerah terang, matahari menyinari lantai jalan. Tapi di dalam hatinya hujan lebat tak berhenti. Toko baru buka seminggu, tapi meja-meja di luar kosong dan laci lemari barang masih sebagian kosong. Nama toko kaya itu, tapi hati nggak tenang sama sekali. Bisik dia, tangan memegang bujur sangkar yang dia bawa dari rumah hadiah dari ibunya yang sudah tiada. Bertuliskan Jalan Rimbun, Hati Tenang. Kontras antara nama toko dan perasaannya sendiri membuat dia tertegun. Eksplorasi konflik dengan elemen mengejutkan. Tahun lalu, dia kehilangan pekerjaan di pabrik karena pabrik tutup. Suami yang bekerja sebagai supir angkutan juga harus berhenti karena sakit pinggang parah. Anaknya yang SD baru saja minta uang untuk biaya lomba seni uang yang dia tidak punya. Semua itu tumpah bersamaan. Jadi dia memutuskan buka warung dengan uang tabungan terakhir. Hari itu, dia baru mau menutup toko karena tidak ada pelanggan. Ketika tiba-tiba seorang wanita dengan baju mewah masuk. "Mbak, saya mau beli semua barang di toko ini," ujar wanita itu dengan suara tenang. Siti kaget, itu elemen yang sama sekali tidak dia harapkan. "Semua, Pak. Tapi barangnya cuma segini." "Ya, semua. Saya butuh untuk acara di rumah," jawab wanita itu. Siti cepat menghitung totalnya, uang itu cukup untuk bayar sewa 3 bulan dan biaya lomba anaknya. Dia senang sampai menangis, lalu mulai mengemas barang. Tapi ketika dia mau menyerahkan paket, wanita itu melihat bujur sangkar di mejanya. "Bujur sangkar itu dari siapa?" tanya dia dengan wajah mendadak serius. "Dari ibuku, Bu." "Dia bilang itu untuk mengingatkan saya agar selalu sabar," jawab Siti. Wanita itu terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Maaf, Mak. Saya batal beli semua. Saya hanya mau beli 1 bungkus biskuit saja." Puncak konflik. Siti kecewa parah. Harapan yang baru saja muncul tiba-tiba hancur. Dia menyerahkan biskuit dengan tangan gemetar. "Kenapa Bu batal? Apakah ada yang salah?" "Maaf, Mbak. Bujur sangkar itu mirip dengan bujur sangkar yang dulu saya berikan kepada seorang teman. Dia menghilang setelah itu," jawab wanita itu, lalu pergi tanpa menambah kata. Siti duduk tergeletak di lantai toko. Anaknya yang tiba-tiba datang melihatnya menangis. "Bu, kenapa nangis? Udah dapat pelanggan kan?" Tangan Siti menggenggam bujur sangkar dengan kaku. "Semua sia-sia, sayang. Semua susah banget. Apa saya salah jalani hidup ini?" Suami juga datang. Tapi hanya bisa diam, dia tidak punya uang dan tidak bisa membantu apa-apa. Konflik yang sudah berat jadi lebih parah. Seolah jalan hidupnya benar-benar tertutup oleh semak-semak yang tebal. Penyelesaian konflik. Beberapa menit kemudian, ketika Siti mau benar-benar menutup toko, wanita itu kembali, namun kali ini dia dibawa oleh seorang laki-laki yang tampak tua. "Mbak, maaf tadi saya terlalu tergesa-gesa," ujar wanita itu. "Ini ayah saya. Dia mau lihat bujur sangkar itu." Laki-laki tua itu mengambil bujur sangkar. Matanya segera berkaca-kaca. "Ini bujur sangkar yang saya berikan kepada istri saya sebelum dia meninggal. Dia bilang akan memberikannya kepada orang yang benar-benar butuh dan sabar." Dia melihat Siti, lalu melihat suami dan anaknya yang berdiri di samping. "Kamu adalah orang yang dia maksudkan, Pak. Wanita saya selalu bilang, orang yang menghadapi kesulitan dengan hati tenang, pasti akan menemukan jalan keluar." Dia lalu meminta wanita itu untuk membeli semua barang seperti yang dia janjikan tadi. Tidak cuma itu, dia juga menawarkan untuk membelikan barang tambahan agar toko Siti lebih lengkap. Dan memberitahu tetangga serta teman-temannya untuk mampir ke warung Hati Tenang. Penutup dan pesan akhir. Malam hari, Siti duduk bersama suami dan anaknya di depan toko. Toko sudah ramai seharian, dan uang yang dia hasilkan cukup untuk semua kebutuhan. Dia melihat bujur sangkar yang tergantung di dinding, lalu melihat jalan depan yang dulu terasa sempit dan rimbun sekarang terasa lebih jelas. "Jalan hidup memang tidak pernah mudah, sayang," ujar Siti kepada anaknya. "Ada banyak hal yang mengejutkan, banyak rintangan yang menghalangi. Tapi kalau kita jalani dengan ikhlas dan hati yang sabar, meskipun sulit semua akan menemukan caranya sendiri. Jalan yang rimbun itu pasti akan ada cahaya yang menerangi." Di luar, bulan muncul dengan terang benderang, menyinari jalan yang dulu terasa gelap. Hati Siti, yang dulu penuh keraguan, sekarang benar-benar tenang.